ekspor, kembali lagi di materi yang ketiga. Kita akan bahas kenapa ekspor lebih penting dari impor. Oke, jadi bukannya gue bilang impor itu jelek. Dalam sebuah negara harus ada transaksi impor dan ekspor. Kalau misalnya tidak ada impor dan ekspor, atau misalnya tidak ada salah satunya, itu udah nggak balance. Kayak contoh, hitam harus ada putih, dan lain sebagainya. Jadi menurut gue, tidak ada salahnya dengan impor. Tapi yang menjadi salah adalah ketika impor ini mendominasi market lokal. Itu yang salah. Nah, kenapa gue bilang kayak gitu? Kalau misalnya contoh yang paling gampang. Kita kalau beli barang dari e-commerce gitu ya, e-commerce yang gue sebut nama lah karena kita di platform sendiri. Contoh misalnya Tokopedia atau Shopee. Kalian pergi ke Shopee, ke Tokopedia, ke Alibaba, bukan Alibaba ya, ke Bukalapak dan lain sebagainya. Gue pengen tanya deh sama kalian. Kalian kalau beli barang yang murah atau beli barang Indonesia? Nah, coba jawab dulu deh. Kalian beli barang murah atau beli barang Indonesia? Atau beli barang yang ulasannya paling banyak, yang bintangnya, reviewnya paling banyak? Pasti kita pilih yang itu kan? Kita akan mencoba untuk cari barang yang termurah, kualitas yang paling bagus. Itu yang pasti kita cari. Menurut gue normal. Karena kita manusia, kita pengen yang untung sebanyak-banyaknya, tapi mengeluarkan dana sedikit, kalau bisa sedikit mungkin. Nah, kenapa gue bilang ekspor ini lebih penting dari impor? Supaya lokal UMKM kita atau lokal bisnis kita itu tidak tergerus sama barang-barang dari luar negeri. Kalian tahu nggak, 95% barang yang ada di e-commerce kita saat ini itu adalah barang impor. Dan mostly biasanya barang dari Cina. Sekarang UMKM kita kemana coba? Yang kita tahu UMKM kita itu menggerakkan 60% roda perekonomian Indonesia. Kalau sekarang mereka ini digerus dan dibantai oleh produk asing, menurut gue susah. Dan mau sampai kapan? Kalau kita bicara produk dari Cina, itu kita bicara soal harga. That's it. Nih, gue pengen ngasih tahu ke kalian ya. Kalian paham atau kalian sadar atau tidak? Waktu Cina pertama kali impor udah mulai masuk ke Indonesia, maksudnya waktu itu belum ada e-commerce juga, masih ya kayak di Glodok, di Mangga 2, ini di Jakarta ya. Dan Tanah Abang dan lain sebagainya. Sekarang gue pengen tanya deh ke kalian. Waktu barang Cina masuk ke Indonesia, ya kan? Itu kan harganya murah, terus kualitasnya jelek. Terus kita sebagai local pride atau local brand, kita bilang gini, ya kan tahu deh, Cina yang murah mah murah, tapi kualitasnya gimana? Kualitasnya kan jelek. Kita nih, UMKM kita nih, kualitas bagus, harga mahal sedikit. Dulu kita bisa bilang kayak gitu. Sekarang, Cina udah murah, kualitas bagus pula. Ini yang menjadi masalah nih. Kenapa? Karena industri di Cina, manufacture di Cina ini growingnya very fast. Pertumbuhan mereka kencang banget. Kenapa? Pajak mereka udah bilangnya apa ya, disubsidi oleh pemerintah negara sana. Logistik mereka murah, bahan baku mereka murah. Intinya banyak lah, maksudnya banyak faktor yang mempengaruhi kenapa manufaktur mereka jauh lebih cepat dibandingkan manufaktur kita yang di Indonesia. Itu yang pertama. Kalau sekarang kita bilang produk impor udah bagus murah, sekarang produk kita mau kemana? Kalau kita mau ngadu sama mereka, kita taruh lagi di bawah harga, menurut gue itu berat sekali. Jangankan gitu. Nih ya, temen gue impor lipstick dari Cina. Itu 18.000, dia jual di Shopee 20.000. Bayangin, ternyata di Shopee lipstick yang sama 12.000, sampai dia heran sendiri. Importir kecil lawan importir besar, menurut gue udah gak sehat. Terus orang lokalnya kemana? Terus brand lokalnya kemana? Hilang udah. Biasanya brand lokal kita hanya sebatas pembanding untuk membuktikan bahwa oh ini ada barang yang lebih murah, oh impor tuh murah. That's why gue bilang kita sudah tidak bisa lagi main di market lokal. Market lokal udah terlalu berdarah-darah. Kita harus benar-benar ngelihat peluang yang baru, yaitu ekspor. Kalau Cina bisa serang market Indonesia, kenapa Indonesia nggak bisa serang market Cina? Itu dulu pertanyaannya. Kayak contoh, sekarang gue lagi kembangin satu bisnis, yaitu seafood. Gue berpikir gini, oke, Cina kan negara daratan. Pasti kan lautnya nggak ada. Kalau kita kan negara kepulauan, pasti lautnya 70% negara kita aja air katanya. Nah, karena mereka penduduk paling banyak, terus mereka punya Chinese food kan rata-rata makanan seafood dan lain sebagainya. Tapi mereka nggak punya laut. Oh, gue berpikir ini sebuah peluang. Gue harus manfaatkan ini untuk gue bisa tembusin market Cina. Jadi jangan mau kita nih ya jadi korban. Wah, Cina nyerang kita. Wah, susah deh, bisnis sudah susah sekarang, bla 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 bla. Ujung-ujungnya kita ikutan jadi importir. Emang pertanyaannya kalau jadi importir pasti untung juga? Enggak juga.
belinya setengah kontainer barang si A gitu ya, terus ternyata ada eksportir lain barangnya si A juga, cuman ordernya 20 kontainer, pasti harganya juga udah beda. Kalian juga udah nggak compete di market. Nah makanya daripada kita makin menghancurkan kearifan lokal atau brand lokal kita, mendingan kita bawa brand lokal dari Indonesia ke luar negeri. Tapi kan banyak faktor. Kalian berpikir, susah gimana cari pembeli, bla bla bla. Tenang aja. Di aplikasi ini, di materi ini, kita akan bahas seluruhnya mengenai ekspor. Cari pembeli, cari market, behavior customer mereka di luar negeri seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi gue bilang, kenapa ekspor itu harus dari impor? Supaya Indonesia ini bukan jadi negara konsumtif lagi, tapi kita jadi negara produsen yang bisa memproduksi produk-produk yang berkualitas dan kita bisa kirim ke luar negeri. Cina bisa negara superpower ngegoyang Amerika. Tahu nggak kenapa? Karena Cina ekspornya lebih gede dari impor. That's it. Karena Cina juga ekspor ke Amerika dan Amerika impor dari sini. Sekarang menurut gue ketika sebuah negara itu ekspornya lebih tinggi dari impor, menurut gue dia negara yang sustain, negara yang ekonominya stabil, dan menurut gue pasti rakyatnya juga sejahtera. Itu udah pasti. Pasti gue berani ngomong. Karena lapangan kerja terbuka dan lain sebagainya. Makanya gue berharap kalian yang ikut bisa ekspor menjadi salah satu bagian yang berarti buat bangsa ini. Karena kalian menjadi eksportir, itu bukan bicara soal diri sendiri, tapi itu bicara soal hidup banyak orang. Jadi itu kenapa gue bener-bener antusias banget teman-teman yang udah ikut bisa ekspor, terus pengen jadi eksportir. Dan gue sangat salut dan gue sangat respect angkat topi untuk itu. Tapi sebelum kita mulai materi-materi yang lebih teknikal, gue cuma pengen kasih tahu ke kalian bahwa ini loh yang terjadi kalau kita benar-benar bisa ekspor. Kurang lebih kayak gitu guys. Jadi yang penting tetap pantengin, tetap panas, tetap berapi-api, supaya kita bisa lanjut di materi selanjutnya dengan lebih fokus dan bisa benar-benar bisa belajarin sesuatu yang berharga. Kurang lebih kayak gitu. Oke guys, jadi see you di materi selanjutnya. Jangan pernah capek.